Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan seperti biasa di hari Jumat bahasan pada buku Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan kita masih dalam kitab Jumat, dan ini bab terakhir yang dibahas tentang bahasan hari Jumat, yaitu bab ketujuh, anjuran membaca surah Al-Kahfi pada malam dan siang hari Jumat. Saya akan langsung bacakan saja. Di sini ada dua buah hadis dari Nabi SAW. Yang pertama adalah dengan sanad sahih, hadis nomor 736 dari awal kita belajar, yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat al-Kahfi fi yawm al-Jum'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia diterangi oleh cahaya di antara dua Jumat. Dan ini hadis diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Baihaqi, dan juga Al-Hakim. Dan mereka mengatakan sanadnya sahih. Juga diriwayatkan dari Ad-Darimi dalam musnadnya secara mauquf. Maksudnya hanya sampai ke sahabat, kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan lafadznya adalah man qara'a surat al-Kahfi lailatal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu bainal baitil atiq. Yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan Baitullah yang tua. Ya, maksudnya Baitullah adalah Ka'bah. Dan dari riwayat ini, dua-duanya disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib ini. Dan ini hadis ya, yang disebutkan atau dua buah riwayat ini dalam satu nomor yang akan kita bahas panjang lebar pada kesempatan ini insyaallah. Dan setelah itu kita akan pindah di pertemuan akan datang di bab ke-8 kitab sedekah. Jadi artinya ini bahasan terakhir yang kita bahas dari kitab Jum'ah. Kita akan masuk teman-teman sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah anjuran membaca atau keutamaan surah Al-Kahfi dulu. Dan ini nanti yang membuat atau menyebabkan kita insya Allah pada pertemuan ini, setelah menjelaskan faedah-faedah hadis, kita akan coba membaca surah Al-Kahfi, baik ayat demi ayat dan juga terjemahannya. Dan kalau ada makna-makna yang bisa kita tambahkan keimanan kita atau hukum, kita akan coba paparkan insya Allah 110 ayat dari surah 18 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Dan ini berarti menandakan teman-teman sekalian kedudukan surah ini sendiri. Kenapa? Karena surah ini ditekankan sekali dalam dua riwayat tadi untuk dibaca baik di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya. Dan memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Yaitu akan mendapatkan cahaya antara dia dengan Ka'bah, atau cahaya antara di dalam dua Jumat yang berlalu, Jumat itu dan Jumat setelahnya. Dan kita akan insya Allah nukil pendapat-pendapat para ulama berhubungan dengan makna daripada ini. Baik, yang pertama adalah kedudukan daripada surah Al-Kahfi yang rutin dianjurkan baca sepekan sekali, ya, baik malam Jumat ataupun di hari Jumatnya. Pelajaran yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjanjikan keutamaan yang sangat besar. Dari tadi yang pertama anjuran membaca surah Al-Kahfi, yang kedua itu adalah keutamaannya membaca surah Al-Kahfi yang tadi sudah kita singgung, yaitu sebagaimana disebutkan dalam riwayat sini, Allah akan memberikan dia kalau dia baca di malam Jumat cahaya yang dia disinari antara dirinya dengan Ka'bah, ya.
Kalau riwayat yang pertama tadi adalah siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan berikan dia cahaya antara dua Jumat. Ini menandakan punya keutamaan yang sangat luar biasa gitu. Baik, sekarang kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan riwayat yang pertama dia akan diberikan cahaya antara dua Jumat, dan riwayat yang kedua ya, yang mauquf tadi yang sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu akan ada cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kita akan coba lihat ya pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama, makna daripada cahaya di antara dua Jumat ini adalah diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Ini makna yang pertama, diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man qara'a surat al-kahfi fi yawm al-jum'ah suti'a lahu nurun min tahti qadamihi ila anani as-sama'i yudhi'u lahu yawm al-qiyamah wa ghufira lahu ma baina al-jum'atain. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit pada hari kiamat nanti, dan diampuni dosanya di antara dua Jumat. Saksi bahasanya adalah diampuni dosanya di antara dua Jumat. Dan ini dinukil dari Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih di jilid 1 halaman 200, dan Al-Mundhiri penulis buku yang sedang kita bahas ya berkata hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Marduwayh dalam tafsirnya dengan sanad la ba'sa bihi atau bisa diterima. Jadi ini pendapat pertama yang mengatakan ini maksud memiliki cahaya adalah pengampunan dosa antara dua Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan cahaya tersebut berupa hidayah yang menghindarkan dari maksiat di antara dua Jumat. Jadi ada petunjuk dari Allah SWT yang membuat dia tidak akan bermaksiat di dua Jumat itu. Antara Jumat itu sama Jumat setelahnya gitu. An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, salah satu ulama muslim yang masyhur, berkata, "Ma'nahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa tahdi ila as-shawabi kama anna an-nura yustadha'u bihi." Artinya, ia akan tertahan untuk melakukan maksiat. Yang baca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, dia akan tertahan dari maksiat sampai Jumat akan datang itu. Maknanya ia akan tertahan untuk melakukan maksiat, terhalangi untuk perbuatan fahisyah, perbuatan keji, serta mungkar dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana cahaya menerangi. Sebagaimana cahaya yang menerangi. Diambil dari Syarah Sahih Muslim, jadi 3 halaman 455. Ini makna yang kedua. Ya, artinya Allah akan berikan dia hidayah sehingga dia tidak bermaksiat 1 pekan penuh. Yang ketiga, cahaya yang dimaksud adalah atau cahaya di antara dua Jumat atau cahaya antara seseorang dan Ka'bah adalah cahaya hissi atau cahaya yang betulan gitu. Yang akan didapatkan nanti di hari kiamat. Bukan sekarang juga, tapi di hari kiamat nanti. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, وَقِيلَ مَعْنَهُ أَنَّهُ يَكُونُ أَجْرُهَا نُورٌ لِصَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah ia mendapatkan ganjaran kebaikan berupa cahaya di hari kiamat nanti. Sama tadi dalam syarah atau penjelasan Sahih Muslim di 3 halaman 455. Dan beliau mengatakan yakni cahaya yang sangat panjang dan terang yang menerangi seseorang di kegelapan hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti kan gelap gitu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 12. Dikuatkan pendapat ini dengan surah Al-Hadid ayat 12 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kiamat itu engkau akan melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan
betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Jadi bisa nampak perbedaan antara orang beriman sama orang kafir nanti di hari kiamat. Makna yang keempat ya, daripada dua cahaya tadi adalah pahala membaca Al-Kahfi terus mengalir selama 2 Jumat. Walaupun dia cuma baca sekali malam Jumat saja atau hari Jumatnya, maka sampai Jumat akan datang, terus pahalanya bergulir seakan-akan dia baca setiap saat. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, Ma'ni idha'atullahi lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, ay innahu la yazalu alaihi atharuha wa thawabuha fi jami'il usbu'. Makna diterangi cahaya dari 2 Jumat adalah pengaruh serta pahala dari membaca Al-Kahfi terus ada antara 2 Jumat. Dinukil dari kitab Tuhfatul Dzakirin, jadi 1 halaman 401. Ya. Jadi ini makna-makna yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah surah Al-Kahfi. Ya. Jadi memang ini pendapat-pendapat yang dititik beratkan oleh para ulama tentang masalah ya, makna daripada apa yang baru kita sebutkan tadi atau makna daripada hadis. Baik, kita coba buka bersama-sama surah Al-Kahfi surah nomor 18 yang terdiri dari 110 ayat. Kita coba baca. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita selesaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah. Kalau belum, maka kita akan lanjutkan di sesi akan datang. Tapi saya merasa perlu kita tadabburi ayat demi ayat. Ada apa sebenarnya? Pesan ilahi apa yang ada pada surah yang mulia ini? Kenapa sampai begitu besar keutamaannya? Anda sudah dengarkan tadi pendapat para ulama. Ya, pengampunan dosa di antara 2 Jumat, mengalir terus pahala pembacaan surahnya, mendapatkan hidayah di antara 2 Jumat. Ya, jadi banyak keutamaan. Dan ini berarti rutin dianjurkan baca setiap hari mulia. Hari Jumat itu kan hari mulia ya. Hari raya kaum muslimin gitu. Malam Jumat juga adalah malam lebaran yang malam hari rayanya sebenarnya. Ya. Maka pasti ada sesuatu dengan surah ini. Kenapa? Ada apa? Ada pesan apa dari Allah Subhanahu wa taala pada surah ini? Kenapa kita dianjurkan untuk membacanya di setiap pekan sekali? Baik, kita coba lihat pesan-pesan ilahi di dalam surah ini. Kita mulai dari ayat yang pertamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu Al-Kahfi artinya gua ya. Karena di situ diceritakan tentang ada anak muda yang beriman kepada Allah SWT menyelamatkan agama mereka ke dalam gua, ya. Baik. Yang pertama adalah ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad SAW Alkitab, maksudnya Al-Quran. Dan dia besar kata ganti Allah, tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Ayat ini saja kalau ada dalam surah Al-Kahfi sudah cukup sebenarnya. Bagaimana dengan masih ada 100 ayat setelahnya. Ya. Makna daripada ayat ini, segala puji bagi Allah, orang-orang beriman akan memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah telah menurunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Berarti memang di ayat pertama menggambarkan tentang keutamaan kitab suci Al-Qur'an. Dan kita sayangkan banyak di antara muslimin lalai dari kitab ini. Mereka lalai dari kitab ini. Mereka malas membacanya. Mereka tidak coba mentadabburi ayat-ayatnya. Padahal Allah menekankan di sini, kalau dia kitab khusus, Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya tidak ada penyimpangan sedikit pun. Artinya semuanya 100% ya, otentik dan semuanya 100% itu bermanfaat. Tidak ada hal yang sia-sia di dalamnya. Selain memang membacanya dapat pahala setiap hurufnya 10 pahala, sebagaimana kata Nabi SAW saat membaca 1 huruf dari Al-Quran akan diberikan 1 pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kali 4, berarti 10 pahala.
Dan saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, ya. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari awal Al-Baqarah, alif, lam, mim, itu 30 pahalanya. Jadi membacanya dapat pahala. Selain daripada itu, semua di dalamnya. Tidak ada yang sia-sia. Kata Allah SWT, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Tidak ada penyimpangan, tidak ada pembengkokan, tidak ada hal yang sia-sia di dalamnya. Semuanya kalau Anda baca bermanfaat buat Anda. Selain memang pahala per hurufnya Anda akan dapatkan. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, ya, Iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti syafi'in li ahlihi yawmal qiyamah. Karena dia akan datang menolong pembacanya pada hari kiamat. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kalau seandainya bisa membuat orang mati berbicara, ya, atau gunung-gunung juga akan hancur, itu Al-Quran. Al-Quran ini yang berpegang teguh padanya akan bahagia. Karena dia adalah kalamullah, perkataan sang pencipta Allah. Yang meninggalkannya akan rugi. Dan kalau kita ingin bicara masalah Al-Quran terlalu banyak. Cukuplah dia adalah perkataan Allah SWT, bukan tulisan seorang, ya, profesor atau seorang penulis yang bestseller. Ini kalamullah, perkataan Allah SWT. Anda jadi tahu dan mengenal Tuhan Anda Allah, ya, keberadaannya, peraturan-peraturannya, janji-janji dan ancamannya. Lalu Allah jelaskan, Al-Quran itu isinya apa? Ayat 2-nya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus, Al-Quran itu. Lurus. Gak ada penyimpangan dalamnya. Gak ada kerugian dalam membaca dan mempelajarinya. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, maksudnya bagi para pembangkang, kafir, tidak mau mengakui Allah. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Bahwasanya mereka akan diberikan rezeki di dunia, mereka juga akan diberikan keselamatan di akhirat. Dan menyampaikan berita gembira, memberi berita gembira kepada orang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik di dunia dan di akhirat. Lalu Allah pastikan pada saat nanti mereka diberikan balasan itu, selama mereka beriman, selama mereka beramal saleh dan mengikuti, dan itu tentu dengan mengikuti Al-Quran, maka mereka akan diberikan selamanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah sebutkan dalam ayat 3-nya, makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya, dalam kebaikan-kebaikan itu. Nah, dijelaskan di ayat 2-nya, mereka akan mendapatkan kebaikan yang baik. Arah puncaknya adalah surga. Tapi semua kebaikan, kesehatan, kemakmuran, keturunan, pasangan, dan segala macam, di dunia dan di akhirat juga Allah berikan nikmat yang sempurna selama-lamanya. Kemudian ayat 4-nya Allah mengatakan, وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Dan juga Al-Quran datang secara khusus. Di antara peringatan, yang di dalamnya adalah memberikan peringatan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Orang-orang Nasrani. Jadi Al-Quran menitik beratkan tentang mereka. Bagaimana mereka mengatakan Allah punya anak. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah dari gangguan. Ya. Mereka mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya. Dan ini sudah sering diingatkan agar jangan sampai ikut-ikutan dengan acara-acara saudara-saudara kita yang semoga mereka diberikan hidayah, karena mereka meyakini Allah punya anak. Dan surah Al-Kahfi setiap pekan kita disuruh baca masalah itu. Dan ini sudah cukup teman-teman sekalian memberikan jawaban kepada kita kemarin. Jangan ikut-ikutan mengucapkan Natal, jangan ikut-ikutan mengucapkan Tahun Baru. Tapi subhanallah banyak orang tidak menganggap tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah dari mana? Kita toleransi ya.
Kita tetap boleh bersahabat, kita silaturahim dengan keluarga yang non-muslim, kita bakti sama orang tua kita, tapi jangan lupa masalah ibadahnya. Kalau dalam ibadah Allah mengatakan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami juga punya agama. Kami punya ritual, kalian juga punya ritual. Nggak usah campur aduk. Itu bukan toleransi namanya. Itu bukan toleransi namanya. Baik, kita masuk ayat 5-nya. Allah mengatakan, "Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba." Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Dari mana buktinya kalau Allah punya anak? Nabi Isa anak Tuhan. Dari mana ini? Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruklah kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Allah yang mendustakan keyakinan tersebut. Bukan kita orang Islam. Jadi kalau Anda mengatakan selamat, seakan-akan Anda mengatakan selamat atas keyakinan Anda. Kalau Allah punya anak. Dan itu tidak boleh. Tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Sekali lagi kita tetap silaturahim dengan kerabat kita. Kita tetap bakti sama orang tua kita yang non-muslim. Dan kita bantu orang susah di antara mereka. Semua kita bisa lakukan, bertetangga, partner bisnis, tapi jangan dukung ibadahnya. Kalau sudah bicara masalah ritualnya ini nggak boleh. Ya. Dan harus difahami masalah ini. Tidak boleh selalu dipaksakan dan dikatakan tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Ini toleransi, bahkan yang dikatakan tidak mengucapkan berarti dia tidak bertoleransi. Ini keliru, dari mana pemahaman dia? Apalagi banyak orang-orang yang jahil terhadap ilmu agama lalu berbicara dalam masalah ini. Ya, seakan-akan berbicara ini adalah pembelaan dan dia seperti seorang alim padahal ilmunya sama sekali tidak ada. Allah al-Musta'an. Ya. Ini kata Allah SWT dari 1400 tahun yang lalu. Pernyataan bahwasanya Allah punya anak, perkataan atau pernyataan dusta. Ayat 6-nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW agar jangan bersedih kalau ada yang menolak dakwah Islam. Sampaikan saja, selebihnya jangan membebani hidupmu gitu kan. Karena sebenarnya tidak ada kewajiban kita untuk memaksa orang mendapatkan hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Allah menyebutkan di ayat 6-nya. Ini peringatan ayat 6 dari surah Al-Kahfi yang kita baca setiap pekan. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan itu Al-Quran? Apakah hai Muhammad setelah engkau sampaikan Al-Quran lalu mereka menolak, lalu kau merasa sedih berlebihan, akhirnya kau seakan-akan ingin membunuh dirimu untuk itu? Maka Allah mengatakan di ayat 7-nya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Artinya kami sudah berikan bukti-bukti kebesaran kami di muka bumi ini, dan banyak sekali yang bisa dilihat, ya. Pepohonan, ya, lautan, dan segala macam. Banyak sekali yang bisa dilihat. Dan itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat benar, ya, yang digambarkan dalam Al-Quran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berarti juga isi Al-Quran benar. Karena ini dalam Al-Quran kita sedang baca. Ayat 8-nya, wa inna laja'inuna ma'alaiha sa'idan jurza. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Maksudnya pada hari kiamat nanti. Kami akan jadikan semua tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada gunung-gunung, tidak ada tanaman, tidak ada lautan. Nanti mahsyar itu, ya, tanah berpasir yang berwarna putih. Ya, itu semua manusia akan dikumpulkan di situ. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan. Jadi Al-Quran yang turun ini dari ayat 1 sampai ayat 8 tadi menggambarkan kepada kita
kalau dia memberikan berita gembira kepada orang beriman, nanti akan kita lihat di akhir-akhir ayat surah ini juga, Allah pastikan orang beriman akan masuk ke dalam surga, Allah pastikan orang yang kafir akan masuk ke neraka, gitu kan. Al-Quran datang memberikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh, dan juga ancaman yang berat bagi orang-orang yang kufur. Nah, di antara orang yang kufur dalam surah Al-Kahfi adalah orang-orang yang mengakui Allah punya anak. Baik, mulai ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala masuk menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Dan dari sinilah sebab disebutkannya surah ini. Dikenal dengan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi adalah gua. Ceritanya tentang ada beberapa orang anak muda, ya, 7 orang anak muda. Ya, mereka mau menyelamatkan diri mereka dari raja zalim pada saat itu yang memaksa mereka untuk meninggalkan beriman kepada Allah, dan mereka tidak menemukan tempat yang paling aman untuk mereka dibandingkan gua. Maka Allah pun membuat mereka tidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Ya. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana sesuatu yang mustahil di akal manusia, ada orang bisa tidur 309 tahun itu tanpa bangun. Nanti Allah bangunkan mereka setelah 309 tahun. Raja zalim itu dan seluruh sekutunya sudah wafat. Sudah ada raja yang beriman di saat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah bangunkan mereka. Dan guanya sangat kecil. Kami pernah datangi gua itu ada di Jordania. Dan pendapat Allahu a'lam yang paling kuat menyatakan memang itu adalah gua Al-Kahfi itu. Dari semua banyak penekanan bahwasanya ini adalah gua Al-Kahfi, seperti di Turki juga dikatakan ada. Tapi pendapat yang paling kuat sebenarnya adalah memang di Jordan. Dan itu kalau Anda berkunjung di sana, ya kami biasanya di Uhud Tour kalau ada paket umroh plus Palestina, pasti kami masuk ke Jordan, lalu kemudian kami juga mendatangi gua Ashabul Kahfi, dan di situ ada pengurus khusus dari pemerintahan kerajaan Jordania. Mereka menjual DVD, dalam bentuk DVD dan buku keterangan tentang bukti-bukti nyata kalau memang itu adalah gua Al-Kahfi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada titik-titik tempat mereka tidur pada saat itu. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa penghuni gua atau ashabul kahfi dan ar-raqim, maksudnya batu bertuliskan kisah mereka, adalah termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan? Ini ada penjelasan dari para ulama. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, menjelaskan makna ar-raqim adalah sebuah papan dari batu yang dituliskan kisah Ashabul Kahfi dan diletakkan di depan pintu gua. Sebagaimana dinukil dari tafsir At-Tabari. Ar-raqim juga maknanya adalah al-marqum atau yang tertulis. Karena ar-raqmu adalah al-kitabah atau tulisan. Dinukil dari tafsir Al-Baghawi. Pada ayat ini Allah Ta'ala bertanya, apakah kalian takjub dengan kisah Ashabul Kahfi? Yang itu adalah salah satu ayat tanda-tanda atau salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya kisah Ashabul Kahfi adalah sangat menakjubkan. Dan itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Namun sangat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah ini yang jauh lebih besar dan lebih menakjubkan dari hal itu. Qatadah rahimahullah mengatakan banyak di antara ayat-ayat kami yang lebih menakjubkan dibandingkan hal itu atau kisah Ashabul Kahfi. Sebenarnya dinukil dari At-Tabari dalam tafsir beliau dan juga Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir beliau dinukil dari Mujahid atau seorang ulama salaf dari tabi'in dulu yang bernama Mujahid. Nah ini jadi Allah SWT mengatakan kalau membaca kisah Ashabul Kahfi saja kalian sudah terkagum-kagum, kalian juga bisa mendatangi guanya, menyaksikan, ya. Dan tentu di saat sekarang sudah tidak ada lagi batu yang diukir di situ
yang ada kisah mereka ya. Tapi yang ada adalah tempat-tempat mereka, titik-titik mereka istirahat atau tidur pada saat itu. Ya, jadi 7 orang itu terbagi. Di ayat 10-nya Allah menggambarkan siapa sebenarnya Ashabul Kahfi itu atau orang-orang yang ada di gua itu. إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ketika sekelompok pemuda bernaung ke dalam sebuah gua, kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami rahmat dari sisimu, dan jadikanlah bagi kami petunjuk dari urusan kami. Al-Fityah di sini, awal fityah itu jamak daripada al-fata, yang artinya pemuda. Ya. Berarti fityah adalah pemuda-pemuda. Sehingga al-fityah itu adalah sekelompok pemuda-pemuda. Itu maknanya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuji beberapa anak-anak muda yang memang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini adalah salah satu kisah yang ada di zaman sebelum kita yang Allah nukilkan. Dan masih banyak yang belum Allah nukilkan. Tapi apa pesan ilahi di sini? Pesan ilahi setelah tadi di 8 ayat pertama tentang masalah Al-Quran. Nah, itu kita bisa mengatakan mutiara pertama dari surah Al-Kahfi. 8 ayat pertama menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Dan di dalamnya berisikan berita gembira bagi orang beriman dan beramal saleh dan ancaman bagi orang yang kufur. Ya. Dan diantaranya mengatakan Allah punya anak. Kemudian mutiara yang kedua dari ayat-ayat surah Al-Kahfi ini adalah mulai ayat 9 ya, itu tentang kisah Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Anak-anak muda. Berarti ada pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara dari 7 golongan tersebut, ya, selain pemimpin yang adil, maka ada anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pada saat potensi mereka, energi mereka lagi maksimal, maka digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mereka tutup aurat, justru mereka menurunkan pandangan dari haram, justru mereka menjaga telinga dari pendengaran yang haram, justru mereka jaga kemaluan dari yang haram, tangan menjamah dari yang haram, kaki melangkah kepada tempat yang haram. Ini semua dijauhi, justru pada saat muda itu. Dan mereka sibukkan semua itu dengan ibadah. Sayang sekali, banyak orang subhanallah, di musim haji, musim umrah, mereka yang datang orang-orang tua semua. Mana waktu masa mudanya dipakai untuk apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan kadang-kadang yang membuat saya tanda kutip sedikit tersinggung ya. Seakan-akan kalau ada anak muda yang tampan atau cantik atau seorang wanita, anak laki-laki yang tampan atau anak perempuan yang cantik, lalu hadir di majelis ilmu atau misalnya saleh dan saleha, maka sebagian orang yang jauh dari agama dan jauh dari iman mereka mengatakan, kok nggak jadi artis ya? Kok begini dan begitu? Seakan-akan kok di sini sih tempatnya? Sayang gitu, harusnya di sana gitu. Harusnya dia dipamer ketampanannya, dipamer kecantikannya, lalu bermaksiat tak pura-pura jadi istri, pura-pura jadi suami, buat rekayasa cerita dan segala macam. Ini aneh sekali. Padahal justru orang yang tampan dan cantik harus lebih layak bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabuh. Atau kama qala Nabi SAW. Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di masa muda itu potensi kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda sudah tahu pemilik Darul Arkam yang Nabi SAW menjadikannya sebagai basis dakwah di Mekah itu seorang anak muda umur 16 tahun? Apakah Anda sudah tahu ya sahabat-sahabat yang mulia termasuk yang masuk surga seperti Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Ridwan Mu'aim adalah dari orang yang masuk surga adalah anak-anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, ya,
yang dikenal dengan Abadilah, ya. 4 orang dimulai dengan Abdullah namanya. Kemudian Anas bin Malik, Usama bin Zaid, Ridwanullah alim adalah anak-anak muda, sahabat yang mereka masih sangat muda waktu Nabi SAW meninggal pun umurnya masih belasan tahun, bahkan baru ada seperti Anas bin Malik umur 19 tahun. Yang lainnya dekat-dekat dengan itu atau mungkin lebih sedikit 2-3 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Waktu Nabi SAW meninggal. Jadi mereka habiskan masa kecilnya sama masa remajanya itu justru dengan meriwayatkan hadis, mempelajari hadis dengan ibadah kepada Allah SWT. Sehingga di umur-umur yang masih 20 tahun, 25 tahun, mereka sudah jadi ulamanya muslimin. Kemudian, di sini ada penjelasannya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa itu adalah usia pemuda yang sempurna dalam hal kekuatan dan semangatnya. Maksudnya, fityah ini, istilah fityah adalah justru puncak-puncaknya anak muda itu lagi banyak yang menyimpang. Dan mereka kebanyakan menggunakan potensi mereka itu justru kepada kemaksiatan. Ya. Al-fityah adalah jamak yang menunjukkan sedikit. Walaupun dia jamak tapi jumlahnya tidak banyak gitu. Memberi faedah bahwasanya pemuda itu kurang dari 10. Sebagaimana dinukil oleh Sa'di dalam tafsir beliau di tafsir As-Sa'di di ayat ke-13. Dan para muda tersebut berlindung ke dalam gua diceritakan dalam ayat ini karena ingin selamat dari fitnah kaumnya, raja dan masyarakat pada saat itu yang mereka kufur kepada Allah. Oleh karena itu mereka, anak-anak muda ini berdoa dalam ayat yang diceritakan, ya Allah berikanlah kami rahmat dari sisimu. Ya. Yang dengannya kami kokoh di atas hak ini. Jadi, jangan sampai kami goyah. Karena mereka kalau ketangkap mereka akan disiksa. Kecuali mereka menyatakan kufur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kami semua, ya, atau mudahkanlah kepada kami semua hal yang menyampaikan pada petunjuk. Perbaikilah urusan din dan agama kami, atau urusan agama kami. Dan urusan dunia kami. Jadi di sini kita ambil pelajaran juga teman-teman sekalian. Bukan hanya potensi dan energi yang kita luangkan untuk ibadah. Tapi jangan luput selalu kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar apa yang sudah kita kerjakan diterima olehnya. Itu tidak kalah penting. Ya, itu tidak kalah penting. Bahkan itu sesuatu yang sangat penting. Anda pernah dengar nggak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam? Selepas mereka membangun Ka'bah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun Ka'bah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka setelah mengerjakan dengan ikhlas sampai Allah kekalkan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, dikenal dengan maqam Ibrahim, dan kita dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat di belakangnya bagi orang yang tawaf, umrah ataupun haji. Itu mereka setelah membangun, mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terima lagi dari kami. Sebenarnya kau maha mendengar dan maha mengetahui. Ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sehingga kau maha menerima taubat hamba-hambamu. Gitu. Dan maha pengasih. Maksudnya jangan sampai ada yang kurang di sini yang kami kerjakan. Maka terimalah taubat kami, maafkan kami. Mereka anak-anak muda ini kembali kepada Ashabul Kahfi. Mereka lari pada saat itu demi untuk menyelamatkan keimanan mereka dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sudah tidak tahu harus kemana lagi melarikan diri. Akhirnya mereka mencari, kalau mereka keluar kota, mereka pada saat itu berjalan kaki. Ya. Mereka kalau keluar kota akan dikejar oleh pasukan-pasukan raja yang zalim pada saat itu. Maka mereka tidak menemukan cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan tidak perlu keluar kota dan tiba-tiba bisa menghilang, sulit untuk ditemukan kecuali dalam gua. Karena pada saat itu di wilayah sekitar itu penuh dengan gunung-gunung batu dan gunung-gunung batunya sangat banyak. Serta tidak ada di benak manusia pada saat itu, di zaman itu untuk tinggal dalam gua. Tidak ada sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka
ya sebagai rahmat dari Allah ya, untuk ya menyelamatkan mereka. Makanya pada saat mereka terfikir untuk ke gua, mereka tidak sampai letih untuk mencari gua. Tiba-tiba saja mereka terarahkan ke satu gunung, ya, dan cukup tinggi. Sekarang pun kalau Anda ke sana, itu dari jalan utama yang ada di Amman, ibu kota Jordania, itu gunung Ashabul Kahfi itu cukup tinggi. Kita kalau mau datang ke sana itu kita harus mutar jauh ya sampai naik ke atas gitu. Walaupun sudah ada jalan di sana, ada masjid segala macam, tapi maksud saya memang di zaman itu tuh sangat jauh dari pemukiman, tapi masih dalam wilayah sekitar situ. Jadi kalau mereka melarikan diri dengan jalan kaki, dengan lari, maka tetap akan ketangkap oleh Raja Zalim tersebut. Maka mereka lari ke gua, dan itu petunjuk dari Allah SWT. Makanya pada saat mereka masuk, mereka ucapkan doa ini. Ya, dan berikanlah kami petunjuk. Artinya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan sampai ke sini adalah petunjuk darimu ya Allah. Dan itu juga dinukil dari statement mirip seperti yang disampaikan oleh As-Sa'di dalam tafsir beliau. Dan para pemuda ini mengharapkan dari Allah SWT pada saat masuk ke dalam gua tersebut, agar mereka bisa dikokohkan imannya, tidak tergoyahkan. Karena nanti kan mereka dalam gua, tidak bisa keluar-keluar. Dari mana makanannya, dari mana minumannya. Mereka harus keluar interaksi. Maka butuh ini bagaimana ya Allah, berikan kami rahmatmu, gitu kan. Keajaiban supaya kami tidak perlu keluar pun, kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan gitu. Dan dengan itu juga, jadikan ini sebagai petunjuk buat kami. Artinya petunjuk atas, ya, ini adalah betul-betul penyelamatan dari sisimu gitu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa ar-rusyd di sini, dalam potongan ayat tadi ya, di akhir ayat itu, atau petunjuk, adalah maksudnya beliau mengatakan berilmu dalam hal mengetahui yang bermanfaat dan beramal dengan ilmu tersebut. Semua menunjukkan dari Ighathatul Lahfan jadi 2 halaman 168. Artinya kami di sini mendapatkan petunjuk benar gua ini adalah petunjuk darimu, dan juga tetap di sini kami bisa beribadah kepadamu. Dan makna doa mereka, wahai lana min amrina rasyada, ya, secara global semua, dan jadikanlah akibat urusan kami adalah semuanya petunjuk. Sebagaimana dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebuah doa yang padat mencakup semua kebaikan. Allahumma inni as'aluka minal khairi, ya, kullihi ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu ma lam a'lam. Ya Allah, aku minta semua kebaikan. Ya. Apakah kebaikan itu segera yang terdekat, ya, yang disegerakan, ataupun yang masih jauh? Apa yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Wa'udhu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, apapun sifatnya itu, baik itu yang sudah dekat ataupun yang masih jauh, ya, yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku minta kepadamu perkataan ya Allah dan perbuatan yang bisa membawaku ke surga, ya. Wa'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung padamu dari neraka dan apapun yang bisa membawa ke neraka tersebut, mendekatkan dengan neraka dari perkataan dan perbuatan. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun. Dan aku minta semua yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Wa'udhu bika mimma ta'awwada minhu Muhammadun. Wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rusyda. Dan aku berlindung juga kepadamu dari semua keburukan yang Muhammad SAW telah berlindung padanya. Dan aku minta, ya, semua ini dari saksi bahasan kita, segala yang engkau tetapkan kepadaku akhirnya adalah petunjuk. Ini diriwayatkan Bukhari dalam kitab Adab Mufrad, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ini tafsir ayat 10-nya. Ya.
Jadi maksudnya mereka ini pada saat masuk dalam Al-Kahfi tadi mereka bingung, tidak tahu harus kemana lagi. Maka mereka masuk ke gua itu. Pada saat mereka masuk, mereka berharap jangan sampai di sini mereka terdesak, mereka jadi tidak bisa ibadah, hingga mereka lemah imannya, minta dikokohkan dan juga jadikan ini petunjuk dari Allah SWT. Baik. Di ayat 11-nya Allah mengatakan فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kemudian kami tutup telinga mereka atau tidurkan mereka. Ini bahasa kiasan, tapi tidurkan mereka. Maknanya di dalam gua selama bertahun-tahun yang telah terhitung waktunya. Maksudnya hanya Allah yang tahu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya dialah yang telah menidurkan para pemuda Ashabul Kahfi itu selama bertahun-tahun. Ya. Dan di sini disebutkan sinina adada, bertahun-tahun tertentu, ya. Maksudnya tahun-tahun yang terhitung waktunya. Allah ya menjelaskan itu. Masih dalam surah Al-Kahfi-nya, kalau yang dimaksud adalah 309 tahun. Cuma nanti kita lihat di ayat 25-nya. Ya, Allah jelaskan itu. Dan dengan ditidurkannya mereka, maka terdapat penjagaan bagi hati mereka dari rasa takut dan keguncangan. Tadi khawatir iman mereka goyah misalnya, atau mereka jadi goyah imannya karena terancam akan dibunuh oleh Raja Zalim dan para penduduk yang kufur kepada Allah pada saat itu. Dan juga penjagaan bagi mereka dari kaum mereka yang telah dijelaskan dalam apa yang mereka ucapkan, ya, kekufuran mereka atau menggiringkan mereka tentang kekufuran mereka, nanti akhirnya membunuh atau menyiksa anak-anak muda ini. Dan perkataan Allah SWT, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, dan kami tutup telinga mereka, menunjukkan bahwa tidur mereka adalah tidur yang sangat nyenyak, sehingga tidak bisa mendengar segala hal di sekitar mereka. Semua disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam tafsir surah Al-Kahfi. Maksudnya adalah Allah betul-betul tidurkan mereka, ya, yang apapun terjadi, goncangan apapun, teriakan apapun tidak akan membuat mereka bangun. Tapi mereka tidur, bukan mati. Nah ini biasanya begitu, ada orang kalau kena nyenyaknya tidurnya sampai dia sudah tidak bisa lagi mendengar apa-apa gitu. Ya. Pada ayat 12-nya Allah mengatakan summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka agar kami mengetahui siapa di antara dua kelompok yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama tinggalnya mereka dalam gua. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa dua kelompok yang disebutkan dalam ayat ini. Karena Allah memang membangkitkan mereka untuk dua kelompok ini saling menerka kira-kira berapa lama Ashabul Kahfi ini tidur dalam gua. Namun pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah bahwa dua kelompok tersebut dalam ayat ini adalah semuanya dari Ashabul Kahfi. Maksudnya dari 7 orang itu mereka terbagi menjadi dua kelompok gitu. Ya. Karena disebutkan di dalam ayat wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lam bima labithtum. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka sehingga mereka saling bertanya satu sama yang lain dari Ashabul Kahfi dalam gua itu. Salah seorang dari mereka berkata, berapa lama kalian tinggal di sini? Mereka berkata, kami tinggal sehari atau sebagian hari. Ada yang berkata, Rob kalian lebih tahu berapa lama kalian tinggal di sini. Di ayat 19-nya. Ya. Tentu kita belum sampai ke situ ya. Tapi ini jawaban terhadap tafsir daripada ayat yang sedang kita bahas ini. Karena kita sedang membahas ayat 12 sekarang. Ya. Jadi yang dimaksud di sini yang paling tepat pendapatnya adalah, dan agar dua kelompok itu mengetahui tentang jumlah mereka, berapa lama mereka tinggal di gua, ya, agar mereka bisa mempelajari tentang keajaiban dan kemahakuasaan Allah SWT adalah dari Ashabul Kahfi itu sendiri. Pihak yang berkata, Rob kalianlah yang paling tahu berapa lama kalian tinggal, adalah pihak yang paling tepat dalam menentukan berapa lama mereka tinggal. Artinya masa tinggal mereka sangat lama. Ya. Sebagaimana
disebutkan dari kitab Adwa'ul Bayan ya, punyanya Syekh Shinqiti dalam tafsir beliau Adwa'ul Bayan, beliau menjelaskan masalah itu. Jadi pada saat dua kelompok itu, yang satu mengatakan sekian tahun, ya sekian waktu, yang satu mengatakan enggak, Allah lebih tahu. Dan ini yang lebih tepat dari dua kelompok itu. Dan dalam ayat ini mungkin saja timbul sebuah permasalahan apakah Allah Azza wa Jalla telah mengetahui setelah kejadian, ya, karena ayat itu disebutkan bahwa Allah bangkitkan mereka agar Allah mengetahui. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna lina'lama atau agar kami mengetahui, bahwa mengetahui dalam ayat ini maknanya adalah pertama ilmu yang terkait dengan melihat atau menyaksikan. Telah dimaklumi bahwa ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi berbeda dengan ilmu terhadap sesuatu yang telah terjadi. Karena ilmu Allah terhadap sesuatu sebelum terjadinya dan adalah ilmu bahwa sesuatu itu akan terjadi. Sedangkan setelah terjadinya itu adalah ilmu bahwa itu terjadi pada saat Allah melihat dan menyaksikan perbuatan hambanya. Artinya di sini bukan makna dina'lam agar kami mengetahui berarti Allah belum tahu, bukan. Tapi maksudnya agar apa yang sudah kami tentukan itu ya akan terbukti, akan tersaksikan, mereka akan lakukan apa yang sudah Allah takdirkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin." Dalam surah Al-Muhammad ayat 31, dan sungguh kami akan menguji kalian hingga kalian mengetahui, hingga kami mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad dan bersabar. Di sini bukan maknanya Allah tidak mengetahui. Allah sudah tahu siapa yang paling tulus di antara hamba-hambanya. Tapi Allah mau itu terlihat, terrealisasi ya di dalam kehidupan mereka apa yang sudah Allah takdirkan. Kemudian di ayat 13-nya Allah SWT mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami menceritakan kepadamu hai Muhammad dan umatmu kisah mereka secara hak, benar ini terjadi. Sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dari ayat ini ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi ini juga kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang benar. Tidak ada keraguan dalamnya. Benar apakah ditemukan buahnya atau tidak, jelas ini kisah betul terjadi. Dan Allah memberitahukan kepada kita tentang kisah mereka. Yang kedua, keimanan seseorang bisa bertambah dengan adanya petunjuk dari Allah. Para pengguna Ashabul Kahfi tersebut telah mendapat asal petunjuk dari Allah, dan Allah tambah lagi petunjuk bagi mereka. Maksudnya supaya mereka konsisten. Kan awal petunjuk itu misalnya kita mau beribadah, kita mau menuntut ilmu. Setelah itu petunjuk yang ditambahkan adalah istiqomahnya seseorang dalam kebaikan tersebut. Makanya kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Pada kita sudah dapat petunjuk, lalu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim supaya kita konsisten dalam mempertahankan petunjuk tersebut. Dan Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya atau kitab sahih beliau, yang dimaksud dengan di sini bertambahnya keimanan. Saya bertambah petunjuk adalah bertambah keimanan supaya lebih kokoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah memang sebutkan dalam surah Taubah ayat 124 tentang iman bertambah. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Potongan ayat ya. Dan orang beriman pasti akan bertambah keimanannya. Dan memang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi yang dimaksud dengan bertambahnya petunjuk atau kami tambahkan petunjuk sini adalah kami tambahkan keimanan yang kokoh dalam hati mereka sehingga mereka bisa istiqamah. Dan yang ketiga adalah balasan dari perbuatan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah akan menambahkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Sebagaimana Ashabul Kahfi ini, ya, ada keimanan dan dia berasal dari keimanan mereka, ya. Maka Allah tambahkan hidayah untuknya atau untuk mereka.
Di ayat 14-nya Allah masih gambarkan keadaan mereka dalam gua. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami kuatkan hati mereka saat mereka berdiri dan berkata, Rob kami adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Kami tidak akan pernah berdoa atau beribadah kepada sesembahan selainnya. Jika sampai kami mengetahui hal itu, ya, sungguh kami telah mengucapkan ucapan yang jauh atau menyimpang dari kebenaran. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran pertama, Allah yang mengukuhkan hati orang-orang beriman saat mereka kokoh menyampaikan al-haq. Jadi kapan Anda mulai mengenal agama Allah, mulai belajar, mulai terapkan, maka Allah akan kokohkan itu selama Anda memang mau. Ya. Jadi mulai dari diri kita dulu. Gitu kan. Jadi Allah berikan pertama sinyalnya, kalau Anda raih itu azan misalnya, udah saya mau sholat. Nanti Allah kokohkan hati Anda untuk meneruskan sholat itu sampai selesai. Gitu. Anda mulai membaca Quran, nanti Allah, kalau Anda lakukan, Allah akan kokohkan iman Anda, supaya Anda menyelesaikan atau membaca lebih banyak ayat Quran, begitu terus dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah SWT mengukuhkan hati Ashabul Kahfi sehingga kuat dalam menyampaikan akidah dan keyakinan mereka. Sebenarnya disebutkan dalam ayat ini. Maksudnya, ini kisah di ayat 14 ini sebelum mereka masuk ke dalam gua, mereka sempat mengatakan perkataan ini di depan kaumnya. Untuk mereka diajak untuk syirik kepada Allah, mereka tidak mau. Dan ini juga yang membuat Allah Subhanahu wa taala kokohkan hatinya ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya, pada saat Nabi Musa harus ditaruh dalam kotak dan seterusnya gitu kan. Yang membukakan hatinya Nabi Musa sendiri pada saat di depan matanya Laut Merah, kemudian di belakangnya Firaun yang akan membantai seluruh orang-orang beriman pada saat itu. Ini juga yang membukakan hati Nabi Isa alaihissalam pada saat beliau harus berdakwah di kaumnya yang ada di antara mereka tetap mengingkari tentang kenabiannya dan seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya di ayat ke-15-nya ya. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adzamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kaum kami ini telah menjadikan selain dia, selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah. Maksudnya pada saat itu mereka sembah berhala-berhala. Ya. Karena anak muda ini dipaksa untuk menyembah, mereka tidak mau. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Jadi pas anak muda ini mengatakan, kenapa kalian sembah berhala-berhala untuk apa? Apa manfaatnya? Mereka bisa apakan? Bisa lakukan apa buat kalian? Nggak ada jawaban yang jelas dari kaumnya. Jadi ini mirip dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Jadi anak muda ini masih dalam keadaan fitrahnya, masih dalam keadaan keyakinan yang benarnya dalam hatinya. Mereka tidak menerima ini. Nggak masuk akal. Kenapa berhala? Gitu kan? Dan itu luar biasa bagaimana syaitan menyesatkan orang penyembah berhala ini. Makanya sangat wajar Nabi Ibrahim AS mengatakan, menunjuk berhala sambil mengatakan, innahunna adwalna kathiran minan nas. Berhala-berhala ini ya Allah banyak sekali menyesatkan manusia karena ditunggangi oleh syaitan. Jelas-jelas patung nggak bisa buat apa-apa, tapi dianggap Tuhan gitu. Ya. Sampai waktu Nabi SAW menaklukkan kota Mekah dan beliau keliling untuk menghancurkan 360 berhala. Orang-orang Quraisy terperangah dan mereka antara percaya dengan tidak, yang mereka selama ini anggap ya mengucapkan kata buruk saja di depan patung yang mereka kultuskan itu sudah bisa terjadi. Bahkan ada di antara mereka tidak berani menatap patung yang mereka anggap Tuhan itu. Nabi SAW tunjukkan kepada mereka semuanya kebohongan. Beliau menggunakan tongkatnya dan belum ada patung yang disentuh sama tongkat hancur. Ada yang belum disentuh sudah hancur. Terakhir Nabi SAW biarkan Hubal. Hubal itu patung yang paling besar. Bahkan patung itu dirantai sama mereka. Dengan maksud supaya
Tidak ada yang mencurinya gitu. Mereka takut Tuhannya dicuri. Maka Nabi SAW di atas unta beliau yang mulia, ya, beliau memegang tongkat lalu menusuk ke matanya Hubal. Lalu goncanglah Hubal sampai 3 kali dan beliau membaca waqul ja'al haq wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Katakan telah datang kebenaran, ya, dan kebatilan pasti akan hancur. Ya. Pasti kebatilan itu akan hilang. Maka hancurlah Hubal pada saat itu dan tidak tersisa lagi patung di dekat Ka'bah. Baik, ayat 16-nya wa idh i'tazaltumuhum ma ya'buduna innallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apakah kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah? Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Di sini ayat 16-nya Allah menggambarkan anak-anak muda ini, ya, sebagaimana juga dalam beberapa atar, mereka sebenarnya anak-anak tokoh masyarakat, anak-anak pejabat. Mereka punya pengaruh, ya. Maka pada saat mereka dengan akal sehatnya, ya, mereka menolak ajaran untuk menyembah berhala-berhala ini, maka satu sama lain mengatakan kayaknya sudah nggak ada gunanya kita menyampaikan ini sama mereka, apalagi raja mereka pada itu mengancam akan menghukum mati. Maka mereka pun melarikan diri dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana gua tempat paling aman pada saat itu agar tidak dijangkau oleh orang-orang zalim tersebut. Lalu Allah gambarkan di ayat 17-nya tentang bagaimana kondisi mereka dalam gua dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawetkan badan mereka 309 tahun. Allah mengatakan wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taghridu batas shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, ya, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapatkan seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi artinya, kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka di sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam, menjauh ke sebelah kiri. Yang saya pernah lihat di situ, di gua Ashabul Kahfi itu, di sisi kanan gua, bagian dalam itu, di sebelah kanan itu seperti ada lubang memang, ya, dan di sebelah kiri juga begitu. Yang di sini memang tempat terbitnya matahari dan di sana terbenamnya matahari. Allah Maha Kuasa membuat cahaya matahari itu hanya masuk menimpa mereka hanya pada saat terbit dan pada saat terbenam. Dan tentu Anda tidak asing lagi sekarang dengan penelitian, ya, kalau cahaya matahari di awal terbit ataupun pada saat mau terbenam, ya, itu sangat bagus gitu, ya, sangat baik. Beda dengan kalau di siang hari terik yang bisa merusak kulit atau bermanfaat buat manusia di awal terbit dan terbenam. Maka ini salah satu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran pada saat Allah, ya, menjaga tubuh mereka. Selain memang penjagaan Allah sudah jelas, ini salah satu sebabnya saja. Di ayat 18-nya wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law yatala'ata 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka sedang tidur, ya. Dan kami membalik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan balikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Artinya, mereka seakan-akan, ya, tidur, ya, bangun, tapi sebenarnya mereka tidur. Makna di sini adalah mereka
tertidur, tapi matanya juga ada masih kelihatan seperti ada yang terbuka. Mereka masih bisa terlihat seperti orang yang bangun gitu. Lalu Allah yang membolak-balikan mereka kanan, kiri, ya, supaya mereka tidak monoton di satu tempat. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini maksudnya adalah kalau orang masuk ke sana, orang lihat mungkin orang akan ketakutan melihat kejadian tersebut. Ya, karena keadaan mereka yang seakan-akan ya mereka itu bergerak kanan kiri dan mereka seakan-akan tidak tidur padahal mereka sedang tidur. Di ayat 19-nya wakadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lam bima labithtum fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azqa ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatawatta wa la yushrikanna bikum ahada. Dan demikianlah kami bangunkan mereka setelah itu. Tentu setelah 309 tahun nanti akan kita lihat di ayat 25 penjelasan itu ya. Dan kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Ya, sendiri di antara mereka. Ya. Salah satu berkata, sudah berapa lama kita berada di sini? Mereka menjawab, yang lain menjawab, kita berada di sini sehari itu setengah hari saja. Ya. Yang lain berkata, Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kamu sedang berada di sini. Caranya, ya, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota untuk membawa uang perak ini, dan hendaklah dia lihat mana makanan yang lebih baik. Hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan keadaanmu pada seseorang. Maksudnya, pada saat mereka bangun, mereka ini berbeda pendapat. Berapa lama kita di sini nih? Kok kayak ada yang merasa cuma setengah hari, ada yang mengatakan sehari. Ada juga yang mengatakan kayaknya nggak mungkin. Kok kayak berbeda gitu. Berbeda kondisi, keadaan seperti ada sesuatu yang lain. Lalu dia tidak mau menerka, kelompok yang kedua lalu mengatakan, sepertinya Allah lebih tahu. Ya. Jadi mereka tidak mau menerka gitu. Dan ini sudah kita sebutkan tadi, ini kelompok yang benar dari dua itu yang Allah sebutkan ya. Lalu mereka pada saat itu Allah munculkan rasa lapar dalam hati mereka. Karena Allah ingin memang mereka nampak di tengah-tengah kaum mereka. Yang tadinya kaum yang kufur. Setelah 309 tahun ini sudah berubah. Rajanya sudah raja yang beriman kepada Allah. Masyarakat juga sudah beriman kepada Allah. Maka mereka masih punya uang perak yang mereka simpan di kantong mereka. Dan Allah juga abadikan itu. Maka ada satu orang di antara mereka keluar. Menuju ke pasar. Dengan tujuan mau membeli makanan. Ya. Yang saya pernah temukan ada sebuah athar yang menjelaskan pada saat memang kisah Ashabul Kahf ini dinukil dengan hikmah Allah SWT dari mulut ke mulut sudah ratusan tahun gitu. Ada anak muda dulu soalnya mereka mendirikan diri tapi tidak tahu di mana gitu kan. Pada saat dia ke pasar, dia mau beli makanan, kemudian dia keluarkan uang peraknya. Uang perak ini sudah tidak berlaku di masa itu. Karena uang perak ini uang dulu gitu. Maka si penjual ini boleh penasaran gitu kan. Nanya-nanya lah sampai akhirnya kebongkar. Walaupun pesannya di sini di ayat 20-nya perhatikan ya. Pada saat salah satu di antara mereka bicara, coba ada yang keluar di antara kita beli makanan tapi jangan sampai nampak gitu kan. Karena di ayat 20 dikatakan innahum iyadharu 'alaikum yarjumukum aw yuridukum fi millatin wa lan tuflihu idan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, dia tidak sembunyi-sembunyi beli makanan nih, dan ketahuan oleh Raja Zalim dan masyarakat itu, maka niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, merajam. Karena memang di situ ancamannya kalau mereka tak beriman pada Allah akan dibunuh gitu kan. Atau memaksamu kembali kepada agama mereka, menyembah berhala-berhala. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selamanya. Di ayat 21-nya. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Maka demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Nah, tadi kasusnya pada saat satu orang sudah belanja, dilihat uangnya kok uang kuno gitu, ya. Mulailah ditanya, akhirnya terungkap gitu. Allah mengatakan itu hikmah Allah.
Demikianlah kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini sudah dinukil di antara masyarakat pada saat itu kan. Dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Akhirnya mereka jadi tahu. Oh ini anak muda nih, ya, yang dulu lari gitu kan, menyelamatkan diri. Di mana teman-temanmu? Diungkapkan gitu kan oleh yang belanja ini gitu. Karena pada saat itu dia sempat bicara sama, dalam sebuah athar yang pernah kami temukan, dia sempat bicara dengan penjual tersebut, siapa raja, bagaimana keadaan raja sekarang gitu. Ya. Maka dia mengatakan raja kami Fulan bin Fulan gitu disebutkan namanya, beriman kepada Allah. Maka orang yang beli makanan ini kaget loh. Bukankah raja kalian Fulan bin Fulan? Maka si penjual makanan itu raja yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Itu raja kufur kepada Allah. Maka si salah satu Ashabul Kahfi yang beli makanan ini kaget loh. Kok bisa? Sudah meninggal. Iya. Sekarang raja kalian berapa lama meninggal? Sekian ratus tahun yang lalu. Jadi dia ragu juga dengan dirinya sendiri. Ini ratusan tahun yang lalu. Maka mulailah terjadi pembicaraan pada satu di pasar. Karena di pasar keramaian mulailah orang menukil pembicaraan. Orang akhirnya Allah berikan petunjuk, orang-orang merasa ini adalah Ashabul Kahfi yang dulu hilang ceritanya ratusan tahun yang lalu gitu. Dikatakan oleh Allah, dan itu hikmahnya agar manusia menyadari kalau memang hari kiamat itu bisa terjadi dan Allah Maha Kuasa gitu kan. Ketika orang-orang itu bersedih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ya. Kemudian ayat 22-nya, saya guna thalathu rabi'uhum kalbuhum wa yakuna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib wa yakuna sab'atun wa thaminum kalbuhum qur rabbi a'lam bi'iddatin ma ya'lamu illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada juga yang mengatakan jumlah mereka 5 dan yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib dan jumlah lain. Ya. Mereka mengatakan, ada juga yang mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kaum Muhammad bertengkar tentang hal itu, ya, kecuali ya pembicaraan lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka ya, kepada seorang pun di antara mereka. Ya, maksudnya tidak perlu dijadikan sebagai dialog berapa jumlah mereka, mau 3 kah, mau 4 kah, mau 5 kah, mau 6 kah, mau 7 kah, gitu kan. Walaupun memang ada dinukil beberapa riwayat tentang jumlah-jumlah mereka, tapi dalam ayat ini Allah SWT tidak mengatakan bukan penting untuk kalian tahu jumlah mereka. Yang penting kalian ambil pelajaran daripada itu. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang keadaan mereka. Ya, kita akan tutup insya Allah sampai ayat 25 ya. Di ayat 23-nya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan hal ini esok atau besok. Maksudnya dari pelajaran Ashabul Kahfi, lihat mereka segera menyelamatkan dirinya dan tidak menunda-nunda. Dan kalaupun harus mengerjakan nanti akan dikerjakan, maka mengatakan ya, Masya Allah. Karena di ayat 24-nya Allah katakan, illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdi rabbi li aqraba min hadha rasyada. Kecuali orang yang menyebut insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ya. Maksudnya ya kalau mau kerjakan sesuatu katakan insyaallah. Dan ini jelas sekali dalam sebuah hadis yang sahih di Bukhari. Pernah Nabi Sulaiman, kata Nabi Muhammad SAW, ya, mengatakan aku akan menggauli 99 pasanganku yang aku berharap setiap pasangan akan melahirkan 1 orang mujahid di jalan Allah. Maka ada seseorang mengingatkan Nabi Sulaiman AS mengatakan, bilanglah insya Allah wahai Nabi Allah, tapi dia lupa, dia tidak ucapkan.
maka tidak dari semua tidak ada yang melahirkan kecuali satu orang saja. Kata Nabi Muhammad SAW, andai saja dia mengatakan insya Allah, maka akan dikabulkan apa yang dia inginkan itu. Maka selalu ucapkan insya Allah. Dan dari ayat ini juga kita ambil pelajaran, kebanyakan orang teman-teman kata-kata insya Allah ini dianggap, kalau saya ada janjian nih, nanti kamu datang ke rumah saya besok ya, insya Allah. Oh jangan insya Allah dong. Seakan-akan insya Allah itu bukan sesuatu yang pasti. Terbalik, insya Allah itu berarti pasti akan datang. Jadi kalau ada halangan pun berarti itu dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat 25-nya, sampai ayat 26 ya tepatnya. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Dan mereka tinggal dalam gua, mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini tadi penjelasan tentang 309 tahun mereka dalam gua. Lalu ayat 26-nya, terakhir kita tutup dengan ini insyaAllah ya. Qulillahu a'lam bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Katakanlah, hai Muhammad, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua itu. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya Allah itu. N-nya katakan Allah penglihatannya. Ya. Dan alangkah tajam pendengarannya. N-nya juga katakan Allah karena dibesarkan. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Jadi setelah Allah sebutkan tentang mereka 309 tahun itu, ya, Allah ingin memberikan gambaran kepada mereka, tidak ada satu orang pun termasuk Ashabul Kahfi sendiri dan masyarakat di situ yang tahu jumlah pastinya. Berapa tahun mereka tinggal di gua. Tapi Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya dalam Al-Quran sebagai mukjizat. Kalau Allah mengatakan Allah lebih tahu mereka tinggal berapa lama. Dan Allah beritakan kepada kalian mereka tinggal selama 309 tahun. Kesimpulannya teman-teman sekalian kita ambil dua mutiara di kesempatan ini. Dan insya Allah kita lakukan pertemuan akan datang nanti mutiara selanjutnya tentang surah Al-Kahfi. Agar kita pada saat membaca di hari Jumat dan malam Jumat kita tahu apa yang sedang kita baca ya. Yaitu 8 ayat pertama itu berisikan tentang kebenaran Al-Quran dan bagaimana isinya adalah berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh dan juga ancaman bagi orang yang kufur dan dititik beratkan bagi orang yang mengaku Allah punya anak ya bagi yang kufur ini. Kemudian dari ayat 9 sampai ayat 26 itu tentang kisah Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang menyelamatkan iman dan akidah mereka. Ya, dari raja-raja zalim dan masyarakat zalim yang menyembah berhala dan syirik kepada Allah SWT agar mereka selamat ya dan Allah SWT kekalkan mereka selama 309 tahun ya dan dijadikan sebagai tanda-tanda pelajaran bagi manusia pada saat itu kalau Allah Maha Kuasa dan Allah itu ada dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran buat kita semua dengan dikekalkannya dalam surah Al-Quran yang dikenal dengan surah Al-Kahfi dan dari sinilah sebab disebutkannya surah Al-Kahfi. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang sisa ayat-ayatnya yang kita coba ambil hikmah dan pelajarannya insya Allah.